Oke, selamat datang dalam Let Me Know Talks. Dan hari ini kita udah kedatangan, siapa ya? Dia adalah co-founder dari Generasi Melek Politik dan juga sekaligus direktur eksekutifnya. Siapa dia? Ini dia Kak Nildeva Despendia Putri. Halo Kak. Hai, 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 hai. Thank you for inviting me. Gimana kabarnya Kak hari ini? Suasana hatinya? Alhamdulillah baik. Baik Happy ya. ya, teman-teman juga ya. Kamu juga ya. Eh, Semoga sih seperti itu ya. Oke Kak, hari ini kita akan berbicara seputar tentang politik ya mungkin ya Hmm, dan generasi milenial saat ini gitu. Apalagi sekarang itu kan lagi mendekati pemilu ya Kak. Udah semarak banget, udah rame banget tentang topik-topik pembicaraan politik gitu. Kalau menurut Kak Nil, seperti apa sih sekarang itu anak muda? Oke. Kalau dari pemandangan aku sih, sepertinya kalau di sosial media anak Hmm, muda sudah sangat kritis ya, gitu. Oke. Kritis, kayak Mm-mm. kamu. Kalau aku kan udah milenial nih, Yes, yes. kritis. Jadi kayaknya mereka kalau ada kandidat politik yang kampanyenya itu cringe, mereka Mm-mm. langsung beli tuh di TikTok. Iya, iya. Jadi, Mhm. kalau menurutku sekarang anak muda udah kritis dan mereka tuh pingin ada pemimpin yang punya gagasan jelas, gagasan yang emang visioner, yang emang Mhm. menjawab semua permasalahan yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi nggak Mhm. udah nggak peduli lagi tuh mereka kayak politisi Yang Gen Z yang pakai aha, stiker ala-ala anak muda itu yes, yes. kayaknya bakal jadi bahan bulian Oh iya aja betul betul sih. betul betul. Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita akan mengulik kali ya dari generasi melek politik ini. Tapi aku tertarik dulu nih. Mungkin Kak Nil, gimana sih kok bisa tertarik dengan politik gitu? Apalagi kan kalau generasi milenial ke belakang biasanya kayak nggak deh apatis aja gue atau nggak mau terlibat gitu. Apa sih yang memotivasi Kak Nil gitu? Untuk wah nih kayaknya gue harus membuat sebuah gerakan, membuat sebuah action gitu Kak. Emang kamu apatis? Yo, Hmm, aduh gimana? gimana ya? Nggak apa-apa kalau kamu gimana melihat politik? Sebenarnya kalau aku apa ya Kak? Di tengah-tengah sih Kak. Antara tertarik dan enggak gitu. Ada sebagian yang aku tertarik tapi ada sebagian yang kayak enggak deh gitu. Jadi aku enggak akses informasinya itu gitu. I see. Oke, memang kebanyakan kita gitu ya Mhm, melihat mhm. politik tuh hanya pemilu gitu ya. Nah, Yes, itu betul. jadi kenapa ada GMP. Jadi Betul. memang kita melihat politik itu nggak cuma pemilu, it's beyond that gitu. Politik Oke. tuh ya dalam berpacaran juga itu ada Ada politiknya politiknya, gitu. Gimana yes. kamu dress up kalau lagi Ah, gede, terus cara ah, ngomong kamu jadi ya seperti sok-sokan apa? lembut. That's Hmm. politics gitu ya. Ah, Dan itu ternyata mempengaruhi, sorry, kebijakan politik yang dibuat di ranah politik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. oke. Contohnya, oh Oke. Netflix sekarang naik ya per bulannya. Terus, Mm-mm. oh ada nih katanya YouTube sekarang mau ada semacam KPI-nya. Kayak gitu-gitu tuh, Ah, that's politics gitu. Jadi mm, yang kita pingin sampaikan adalah politik mm, itu adalah sebuah kebijakan publik yang publik. dibuat oleh aktor-aktor politik tadi yang kita pilih. Ya Yes. presiden yang kita pilih ya. Nah, Yes. orang yang kita pilih ini yang udah duduk di DPD, DPRD, Mm-mm. DPR sampai Mhm. jajaran presiden itu mereka lah yang akan nanti menentukan suatu kebijakan dan Betul. kebijakan tersebut yang akan berpengaruh ke kehidupan Pada kita. kita, Gak betul. hanya pemilu, tadi yang soal Yes. bayar Netflix kek, yang mungkin nanti tiket bioskop Sep- naik ah, gitu loh. Jadi itu sangat it is very close with our life, so that's why the youth should be care about politics gitu. jadi berawal dari itu ya. Terus sebenarnya kegiatan dari generasi pemelek politik ini apa aja sih Kak? Mungkin bisa Kakak Oke, jelasin. kita kebagi jadi dua ya. Jadi yang pertama Oke. di tahap awareness. Jadi kalau kamu lihat generasi melek politik di Instagram, di TikTok, Yes. itu emang kita mengajarkan isu-isu politik dengan cara yang mungkin ada pop culture-nya. Karena Oke. kita pengen menjangkau dari anak SMA sampai Aha. dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kita Mm-mm. pengen semua orang tuh ngerti dulu soal isu politik yang berhubungan dengan anak muda tentunya. Mhm, Nah, yang mhm. kedua, kita memberikan ruang yang inklusif. Kita ingin mendemokratisasi lah ya, Mhm, ibaratnya kayak mhm. kebijakan publik tuh gimana sih. Jadi Sip. anak muda bisa belajar juga gitu. Selama ini kan kita nggak tahu prosesnya nih. Kenapa sih gue harus milih DPRD? Gunanya apa? Apa Terus sih? kalau gue Yes. kerja
apakah gue bisa membuat suatu kebijakan. Jadi kita bikin namanya Akademia Politika. Itu adalah Oke. workshop pembuatan kebijakan publik, tapi caranya role playing. Jadi kalau kamu join gitu ya, kamu akan Mhm. milih suatu quiz. Di situ kamu akan tahu, oh gue dapat role akademisi nih, Akademis. sesuai dengan ideologi gue. Jadi pas di workshop tersebut ntar ada debat, dibagi ke grup-grup-grup, kamu masuk akademisi, ntar kamu debat sama NGO, sama Oh, pemerintah, alat gitu. oke. Jadi simulasi pembuatan Benar kebijakan. kebijakan. Dan di situ tujuannya bukan bikin kebijakan beneran sih sebenarnya, cuman kamu jadi tahu agenda yang Sis. kita bahas untuk solving this problem tuh apa. Yang Mm, kedua kamu belajar public speaking juga. Yang ketiga mhm, tentunya kamu belajar negosiasi karena kan kamu berhadapan dengan different stakeholders yang punya agendanya tersendiri gitu. Jadi kamu mhm, belajar mhm. tuh berkomunikasi gitu. Yang menurut kami di generasi melek politik itu sangat penting untuk nanti masa depan kalian karena sometimes hard skill yes it's important tapi ternyata soft skill kayak negosiasi, Masih. argumentasi gitu kan, Hmm, presentasi mungkin that's more important dan lebih itu penting. sangat penting juga ketika kamu nantinya bekerja atau Betul. berpolitik gitu. Caranya gimana sih Kak biar bisa kita ikutan dari dua ini tadi? Oke, kalau Akademia Politika memang itu kamu pantengin aja Instagramnya Generasi Melek Politik. Mhm. Sayangnya kamu ini Jakarta baru aja lewat karena minggu lalu Oh, oke. kita bikin di UI gitu. Jadi kita Oh, daftar aja, daftar asal kamu masih di SMA dan kuliah sampai semester 3 kamu masih bisa join. join. Jadi kita yang Oke. pilih based on umurnya dulu eh, Mhm, sama latar belakang dia. Semakin anak mudanya ini mungkin datang dari kalangan minoritas gitu ya, mhm, teman-teman yang disabilitas, teman-teman mhm. yang tinggal di apa mungkin di Indonesia Timur atau daerah terluar Indonesia itu kita prioritaskan demi menjaga inklusivitas si Akademia Politika ini. Nah, Yes, yang yes, kedua yes. nanti kita akan bikin di Unpad, di Bandung dan di UGM, tapi itu masih tahun depan. Oh, jadi kayak tour gitu juga ya Kak? Iya, mungkin Keliling. bisa juga Ah, iya ingin aku siap-siap aja Kak. gitu. Sebenarnya Next kita ya memang Kak. membuka banget sih Hmm, Yuliana untuk membuka kesempatan dengan kampus-kampus. kalau selain. Target Hmm. kita mah bukanya itu di kampus-kampus sih gitu. Yes, yes. Oke, jadi buat teman-teman langsung kepoin aja Instagramnya @generasi_melek_politik ya Kak. Iya betul, di situ banyak infonya, makanya kamu harus Mm-mm. selalu update ketika Mhm. bikin GMP ternyata bikin di kota ini, bisa kamu bisa Ah, join gitu. yes, oke deh. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya apa sih atau menurut Kanil nih cara yang paling efektif untuk mempengaruhi generasi saat ini yang Oke. dia lebih aware gitu sama politik gitu. Ma- Baik itu melalui media sosial. Nah, seperti apa sih pendekatannya, persuasifnya gitu bahwa biar ini anak muda ini jangan sampai nggak aware nih sama yang begini-begini gitu. Kalau di sosial media udah pastilah ya kayak GMP tuh mencoba untuk mengerti anak muda masuk ke Mhm. Gen itu ya tadi dengan TikTok, Instagram, Ah, bahasanya juga bahasa yang friendly lah, bukan yes, yes, yes. bahasa nabi yang tinggi gitu. Ah. Itu kamu cek Mhm. aja mungkin kamu bisa lihat bedanya Mhm. GMP dengan mungkin media lain karena Lain, GMP aha. ini anak muda banget kita berusaha seperti itu. Yang Mhm. kedua tentunya offline activity gitu karena kan setelah 3 tahun ya kita terkurung Betul, betul. kayaknya offline activity tuh bagus banget dan menarik banget kayak kemarin di Akademia Politika karena Mhm. selain kamu belajar ya kamu bisa ketemu teman-teman baru di sana kamu Mhm. jadi bisa Mhm. berkenalan sama teman-teman baru yang lebih inspiring jadi menurut aku offline activity itu sangat-sangat penting. Ruang-ruang seperti itu sih sebenarnya yang dibutuhkan anak muda. Karena selama Mhm. ini aku lihat ruang seperti itu masih eksklusif nih, Mhm. Yuliana. Kayak Mhm. misalnya hanya mereka yang bisa bikin paper yang bisa join. Ah, ah. Atau hanya mereka yang bisa bahasa Inggris atau yang apa bla bla bla. Sedangkan targetnya generasi melek politik bukan mereka yang udah melek politik sebenarnya, tapi Yang justru yang nggak ngerti politik. mhm, mhm. Targetnya anak SMA, anak-anak kuliah yang baru masuk kayak gitu. Jadi anak-anak muda ini punya ruang untuk berpolitiknya tuh as in lo belajar tadi membuat kebijakan, belajar Mhm. untuk eh, Mhm. negosiasi dan so on gitu. Tapi seberapa efektif sih Kak media sosial itu untuk membangun awareness itu tadi Kak? Satu kalau dari generasi melek politik ya kita Mhm. efektifnya adalah Mhm. most of our participants yang di Akademia Politika itu datang dari Instagram. Mereka tahu Oke, dari Instagram. Jadi menurut, Instagram. menurut kita sih efektif banget ya. Banget. Hmm. Tapi untuk on the
another level. Mm-mm. Mungkin efektif dari segi awareness pengetahuannya dulu aja sih, pengetahuan soal politik kayak oh ternyata pajak kita dibawa ke sini, oh ternyata ada isu climate change seperti ini ya di Ini. Indonesia, oh ternyata 2024 nih jangan hanya milih sosoknya saja, tapi Mm. juga lihat apa nih Oh. program mereka untuk sustainability, Mm. untuk Mm. mengatasi climate change. Nah, jadi Mm. kayak gitu-gitu tuh. Tapi balik lagi ya, karena anak-anak muda ini kan mindsetnya juga pasti dulu aku juga masih pengennya main gitu kan, Mm. bukan yang ambi harus gue politik baca tiap hari enggak. Mm. Mm. Makanya that's why kita mencoba, kita juga masih belajar ya, kita nggak bilang 100% GMP ini Betul. efektif. Mm. Jadi Mm. memang kita masih exploring, mungkin TikTok mungkin lebih efektif dan mungkin podcast seperti ini juga efektif. Jadi Mm. menurut aku banyak banget cara, ya kita coba terus Terus, gitu. terus. Oke. Tapi kalau menurut Kak Nila sendiri, apa yang perlu kita bangun diri sendiri nih? Atau mulai dari kayak, oh kita mulai nih baca kebijakan publik, misalkan gitu, kebijakan pemerintah, atau kita mulai komen. Nah, hal-hal seperti apa sih Kak yang kita harus mulai nih untuk supaya kita aware di bidang politik itu? Paling kalau relate-nya sama pemilu, Mm-mm. mungkin kita harus aware tuh jangan sama presiden doang, tapi sama Yes. DPD, DPRD, DPR. Karena mereka-mereka ini loh yang justru membuat Justru. undang, Mm. Mm. legislator lah namanya. Dan Mhm. orang ke distract nih sama pemilu, pemilu as in pemilihan presiden dan wakilnya. Padahal yang Mm-mm. lebih penting adalah Adalah. hak legislator tersebut. Nah, Mhm. orang-orang yang akan kamu pilih di dapil kamu cek misalnya di googling aja kayak calon anggota DPRD di Jakarta Timur misalnya. Kamu lihat aja nama-namanya siapa aja, kamu Mhm. googling nih backgroundnya apa, udah bergerak Mhm. di bidang apa, gitu-gitu tuh kamu cek backgroundnya. Jadi jangan sampai Aha. kamu keskip untuk ngecekin calon anggota DPRD tersebut. Jadi kalau menurut aku sih gampang aja udah riset itu. Kalau masalah yang kedua, kalau masalah isu-isu sosial politik yang Hmm. menurut aku sekarang udah anak-anak muda udah lumayan aware ya, Oh, apalagi di yes, yes. TikTok ya kan Mm-mm. ada. Apalagi yang kemarin viral yang Lampung itu Kak juga kan Iya, dia ya makanya jadi kayak ya itu udah nunjukin loh ternyata sosial media sepowerful itu. yes. Cuman jangan hanya kita ngejar viral doang, Yes, tapi kita yes. harus coba nih pilihlah pemimpin yang emang punya misi untuk menghijaukan Indonesia atau Mhm. yang punya visi untuk bikin pendidikan Indonesia itu lebih tinggi, lebih bagus lagi, bla 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 gitu. Jadi emang Mhm. harus riset dulu aja sih, karena mereka-mereka ini loh yang nentuin masa depan kita Kita nih. nanti Udah. yes, Nah, yes. kalau udah kayak gitu, mungkin kamu harus pikirin juga soal kontribusi gitu. Kadang kan kita sebagai anak muda juga maunya A, B, C gitu, Iya. nuntut, kritik, Mm-mm. nyinyir. Mm-mm. Yes, yes. Tapi coba deh kita sebagai anak muda punya satu isu yang kita concern. Misalnya kalau aku kan isu Oh, kepemudaan ya. udah. Oke. Kalau kamu punya isu misalnya lingkungan, aduh gue benci banget deh lihat orang-orang bakar-bakar sampah Sampah. gitu. Aha, aha. Ya mungkin kamu bisa organize gitu, organize RT Hmm. kamu untuk demo tuh ke depan orang suka bakar. Atau kayak yang kedua, kamu mungkin bisa edukasi tetangga-tetangga dengan kasih selembaran flyer, apa sih bahayanya bakar sampah? Mhm. Bahayanya Mhm. adalah lu bisa kena ISPA juga, lalala lalili Mhm. gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi that's politics gitu anyway. Ah, Jadi ketika kamu bikin movement, ketika kamu care about your environment, that's politics, dan itu bisa relate sama apa yang kamu suka gitu. Nggak aha. harus politik asin politik ya. Politik, yes, yes. Oh bisa tadi lingkungan. Yang kedua mungkin kamu sukanya sama art, seni. Mhm. Kamu bisa menyuarakan politik lewat seni kamu. Aku sering banget lah lihat kayak Mhm. Banksy ya di Inggris. Dia tuh suka mengkritik pemerintah lewat lukisan Pulau dia. sendiri. Aha. Ya, Yes, yes, yes. mungkin kalau kamu suka gambar, taruh aja tuh hasil Mhm. karya kamu Nah, yang mungkin bisa. di satir-satir atau Mhm. Mhm. apa gitu ya, dimasukin di Instagram misalnya. That's politics too. Jadi itu menurut aku anak muda coba deh kita Bisa lakuin apa yang kita suka. sesuai. Kita Mhm. lakuin sesuatu movement, tapi yang Mhm. based on apa yang kita suka. Suka, Kayak dulu aku yes. bikin GMP, karena aku suka gambar juga ya, suka gambar, Mhm. suka campaign gitu, Mhm. kampanye. Jadi Mhm. that's why dimulai dari Instagram. Mhm. Oke. Start from what you interest in gitu. Mhm. Oke. Tapi kan Kak, biasanya kalau akibat dari media sosial ya digital gitu, pasti kan ada dampak negatifnya ya kayak misalkan muncullah kayak hoax, terus hate comment. Nah, gimana sih cara kita tuh supaya, karena aku lihat juga emang banyak yang
kadang tuh cepet banget gitu terpengaruhnya sama statement siapa orang, terus kemudian dia ikutan komen juga gitu. Nah, bagaimana sih cara kita nih Kak supaya nggak terkena dampak negatif itu gitu? Ya, ini masalah, ini pertanyaan bagus ya. Ini masalah yang concerning juga tiap Mhm. pemilu ya. Dan Yes. sekarang tuh hoax udah masuk ke TikTok gitu. Mhm. Jadi mungkin ketika kamu melihat konten yang misalnya menjelek-jelekan calon kandidat gitu ya, Mhm. nah Mhm. langsung like gitu. Coba kamu cek dulu apakah benar. Misalnya, oh ternyata si kandidat ini korupsi, bukan korupsi sih. Kandidat ini biasanya Sarah ya. Kandidat ini adalah keturunan PKI misalnya nih. Nah, heeh. Ya kamu cek dulu apakah benar gitu. Nah, Atau kandidat ini ternyata meinikan agama, apa tuh? menistakan. Menistakan agama ya gitu-gitu. Jadi Heeh. kamu cek dulu kebenarannya, jangan sampai Mhm. emosi kamu tuh ke bawah gitu. Karena Yes, yes. basically hoax itu muncul karena emosi. Ketika ada Mhm. hoax, kita share kan ke Yes. keluarga kek, ke Instagram story kek. Mhm. Itu Mhm. yang akhirnya membuat hoax makin berkembang dan ya udah jadi public apa tuh public discourse gitu. Jadi orang pada aware semua. Jadi kayaknya Mhm. kalau dari kita sih coba kamu jangan langsung like dulu deh, jangan langsung like, jangan langsung share. Kamu Mhm. coba research dulu lah, at least di Google deh, kamu cari kebenarannya. Karena Mhm. ketika once kamu share itu bahaya banget guys, dampaknya gitu bisa orang bisa mati gara-gara hoax Yes. Oh. sebar gitu. Mhm. Mhm. Oke deh, mungkin ini bisa menjadi penutup pembicaraan kita. Aduh sayang banget ya. Kayaknya baru bentar tadi Ya ngobrolnya. 10 menit ya emang Iya, ya. emang konsepnya 10 sampai 15 menit sih, Kak. Nice, Gitu. nice, nice. Oke. Mungkin apa ya? Bisa jadi mungkin kalau pesan tuh terlalu apa ya? Mungkin kata-kata lah Kak Nel buat teman-teman mahasiswa Budi Luhur juga juga mahasiswa yang ada di Indonesia. Gimana kita harus lebih aware dan lain sebagainya. Paling ini belajar dari pengalaman kita di GMP aja. Jadi Yes. bagi anak muda, mumpung kita masih punya energi, masih punya waktu yang banyak, coba kita pikirin yuk cara berkontribusi ke Indonesia, tapi dengan cara yang kamu suka gitu. Jadi nggak harus kamu jadi politisi kok. Kamu sukanya lingkungan, sukanya seni, sukanya music, that's good gitu. Coba kamu jadikan apapun yang kamu suka dan karya kamu tersebut tuh untuk public good, untuk kesejahteraan banyak orang gitu aja sih. Ya pokoknya intinya kalau kamu mau kerja di corporate pun be human, lakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, untuk orang-orang sekitar kamu dulu gitu ya. Jadi kayaknya menurut aku ya humanity itu it's very Super important for important. us today, apalagi di zaman sekarang Mhm. everyone losing empathy gitu ya. Jadi kayaknya itu dulu. Dan aku yakin banget generasi ke depan akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke. Ada di tangan kita lah nih guys. Ya kita jangan sampai nggak punya tadi humanity sampai akhirnya kita korupsi bansos gitu. Waduh. Oke Gitu. deh. Terima kasih Kak Nil atas pengalamannya, atas obrolannya hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat tentunya buat teman-teman. Sukses Amin. terus buat Kak Nil dan semoga kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa. Thank you Budi Luhur dan Yuliana. Sampai Iya, jumpa. makasih Sukses Kak. ya. Siapa tahu kita bisa collab-collab lagi nanti. Ya harus. Oke deh. Bye. Thank you Kak.